Meskipun dia mendapat jawaban afirmatif dari Ares, Dewa Perang, Qin Yichen tidak santai. Bagaimanapun, Qin Yichen sangat jelas tentang hal-hal di kuil. Ini jelas merupakan keberadaan yang dapat membuat perubahan besar di seluruh dunia. Terutama kuantitas dan kualitas penyebaran orang-orang beriman yang mengerikan. Itu benar-benar bertentangan dengan beberapa keberadaan asli di dunia ini, dan bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan melanggar aturan. Jika Anda tidak mengklarifikasi masalah ini, Ares God of War pasti tidak akan melepaskannya. Tuan Perang, masalah ini sebenarnya. Sebelum kata-kata Qin Yichen selesai, tangan yang menekan bahunya dengan keras menekan semua kata-kata Qin Yichen kembali. Itulah masalahnya. Di masa depan, jika kuilmu perlu diperluas, datanglah padaku. Qin Yichen benar-benar terdiam. Lagi pula, kamu juga berada di level God of War. Bisakah kamu lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu? Jangan seperti anak berbulu, setujui saja hal penting seperti itu. Bagaimanapun, Anda harus memeriksanya sendiri, bukan? Terlebih lagi, Dewa Utama Zeus telah berbicara, meminta mereka untuk menyelidiki secara menyeluruh bidang bintang. Begitu jelas menunjukkan pilih kasih. Apakah itu benar-benar bagus? Tepat ketika Qin Yichen terdiam, Dewa Perang Ares tiba-tiba menatap Qin Yichen. Bibirnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tersenyum acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, menurut aturan, aku harus menemanimu ke kuil Master Cahaya dan memeriksa kuil Master Cahaya. Tapi sekarang, naga hitam sedang menunggu di luar. Aku harus menjaga aula pertempuran, dan aku merasa masih ada ruang untuk perbaikan dalam beberapa pertempuran ini. Jadi aku secara khusus membiarkan mereka pergi. Seperti yang dia katakan, aura menakutkan Ares, God of War, secara bertahap terpancar. Di matanya, ada sentuhan arogansi yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Melihat meja pasir yang mematikan ini, Ares, Dewa Perang, memiliki sentuhan tekad di wajahnya. Aku ingin kemenangan penuh untuk mengalahkan Black Dragon Rache. Tidak ada kemenangan yang sepele. Qin Yichen samar-samar melihat pemandangan di depannya, dan setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk mengungkapkan pandangannya kepada Ares, Dewa Perang. Sebenarnya, melihat Qin Yichen ingin berbicara lagi, Ares Dewa Perang dengan cepat mengulurkan tangannya. Angin. Ini tidak bisa dikatakan lagi. Qin Yichen mendongak dengan lebih keras kepala dan menatap Ares, Dewa Perang, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tidak, aku harus memberitahu Lord Ares tentang masalah ini. Kuil Dewa Cahaya memiliki sesuatu yang harus diberitahukan kepadamu. Dan kata-kata ini, aku harus mengatakannya. Dewa Perang Ares samar-samar melihat pemandangan di depannya, memikirkannya, dan ragu-ragu di dalam hatinya. Yah, aku ingin tahu lebih banyak sekarang. Perasaan macam apa yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang disimpulkan di atas meja pasir ini kepadaku. Aku sangat prihatin tentang ini. Jadi, untuk mempersingkat cerita, cobalah untuk membuatnya tetap sederhana. Qin Yichen mengangguk dengan cepat. Ares, Dewa Perang, bersedia mendengarkan dirinya sendiri. Ini adalah pesan yang bagus. Selama situasi di kuil Dewa Cahaya diklarifikasi, Ares Dewa Perang pasti tidak akan mengabaikannya. Percaya. Qin Yichen berani mengucapkan dua kata, dan Ares, Dewa Perang, meraihnya. Saya tahu bahwa efisiensi misionaris sangat tinggi, dan orang percaya sangat setia. Selanjutnya, sudut mulut Qin Yichen berkedut keras. Anak laki-laki, apa-apaan ini tanggapan? Anda mungkin juga membiarkan saya tidak mengatakan itu. Meskipun Qin Yichen merasa tidak puas, dia masih mengatakannya dengan jujur. Banyak tindakan orang-orang percaya itu spontan, dan saya tidak bisa mengendalikan mereka sama sekali sekarang. Ares, Dewa Perang, sedikit mengernyit. Maksudmu, orang-orang percaya ini tidak berada di bawah kendalimu? Ini adalah masalah. Saya akan mencari waktu untuk datang dan membawa Anda dari siswa utama dan berbicara dengan Anda tentang masalah ini. Sekarang jangan membahas masalah orang percaya lagi. Saya ingin bermain taktik di atas meja pasir dengan Anda. Qin Yichen terdiam beberapa saat, masih mengangguk dalam diam. Bagus. Karena Dewa Perang Ares setuju untuk pergi ke kuil Dewa Cahaya, ketika saatnya tiba, dia pasti tidak akan membencinya seperti ini lagi. Setelah semua, saya mendapatkan hasil yang saya inginkan. Setelah memikirkannya, Qin Yichen berkata lagi. Masih ada masalah. Jika orang percaya tidak mengendalikan khotbah, diperkirakan mereka akan menyebar jauh. Saat itu, 12 Dewa Tuan, termasuk Dewa Perang, Tuan Ares, pasti tidak akan bisa duduk diam. Ares, Dewa Perang, memutar matanya ke arah Qin Yichen. Jika kamu benar-benar dapat membangun kuil dengan kekuatan yang begitu besar, dan itu berada di medan bintang Dewa Perangku Ares, aku akan menjadi keterlibatanmu. Pada saat itu, kamu tidak akan menghadapi 12 dewa utama, tetapi 11 dewa utama. Tentu saja, aku ada di pihakmu. Engah. Qin Yichen membuka mulutnya. Sekarang dia benar-benar ingin memberitahu Ares Dewa Perang bahwa kuil Dewa Cahaya benar-benar memiliki potensi seperti itu. Sebelum kata-kata itu keluar dari bibirnya, Ares,
Dewa Perang, tiba-tiba menggeram. Baik. Jangan khawatir tentang hal-hal tentang kuil. Sekarang Anda dan saya akan bermain meja pasir. Saya akan mengurus semuanya kecuali kuil. Sudut mulut Qin Yichan berkedut. Diam-diam mengeluarkan batu bayangan dari tangannya dan mengarahkannya ke arah Ares, Dewa Perang. Saat Qin Yichan menguasai semakin banyak aturan dunia, harta yang dibawa oleh 3.000 pengadilan ini secara bertahap dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Qin Yichan tidak menyangka bahwa itu hanya karena tidak mudah untuk membuang barang-barang ini. Tanpa diduga, itu benar-benar memainkan perannya sekarang. Omong-omong, apa yang terjadi pada waktu itu? Saya memiliki catatan batu pengambilan foto ini. Hanya membutuhkan sedikit waktu untuk merekam batu pengambilan foto di ring Sumi. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Qin Yichan merasa benar-benar tidak ada jalan keluar. Saya sangat saleh untuk datang ke Ares, Dewa Perang, untuk menyelesaikan masalah kuil. Dia memberikan sikap sedemikian rupa sehingga bahkan jika kuil Dewa Cahaya menyebar ke lusinan wilayah bintang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Anda dapat memenangkan serangan gabungan dari 12 dewa-dewa, maka Anda akan memperlakukan diri sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tiba saatnya korban tidak dapat dipukul, korban langsung akan kehilangan identitasnya dan menghilang di tempat. Ada batu bayangan yang menyebarkan berita hari ini ke seluruh dunia. Itu tergantung pada apakah ke-12 dewa masih ingin menyelamatkan muka. Pokoknya tidak rugi. Qin Yichan sekali lagi merekam kata-kata Ares Dewa Perang, dan kemudian dengan hati-hati menyingkirkan batu bayangan, dan kemudian tampak seperti Ares Dewa Perang. Oke, Pak, mari kita mulai bermain meja pasir sekarang. Qin Yichan tidak kurang menghormati Ares Dewa Perang. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Ares Dewa Perang sebelum benar-benar menguasai aturan dunia. Itulah keberadaan yang dekat dengan Tao di 3.000 pengadilan Tao. Bahkan di masa jayanya, jika ingin menghadapinya, Anda harus menimbang satu atau dua terlebih dahulu. Terlebih lagi, masih ada orang besar yang hidup seperti Dewa Perang Ares. Dengan kedua tangan bertumpu di atas meja pasir, mata Qin Yichan redup. Ya, sekarang aku adalah komandan dari Battle Secret Hall, dan kamu adalah komandan dari Black Dragon Rache. Selanjutnya, kamu akan melancarkan serangan, dan aku akan memimpin pertempuran melawan Istana Suci. Dengan mengatakan itu, Qin Yichan mengulurkan tangannya dan menyentuh kabut hitam di atas meja pasir. Karena Lord of War ingin mempelajari seni medan perang yang sebenarnya, maka aku akan meninggalkan setengah dari kekuatan War Secret Hall dan bertarung melawan Lord